Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mentadaburi Quran surat Ali Imran ayat 144 148. Ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au kutilang qalabtum ala a'qabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Artinya, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Asbabun nuzul ayat ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Munzir yang bersumber dari Umar. Ketika para sahabat terpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, Umar naik gunung dan mendengar Yahudi berteriak, "Muhammad sudah terbunuh." Umar berkata, "Tidak akan kubiarkan orang berkata Muhammad terbunuh. Pasti akan kupenggal lehernya." Dan pada saat itu Umar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kembali ke posnya masing-masing. Maka turunlah ayat di atas yang menegaskan bahwa kematian seorang nabi adalah soal yang biasa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul. Dalam Al-Quran, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila disebut selalu dirangkaikan dengan gelar beliau, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali sekali, yaitu pada surat yang menyandang nama beliau, yaitu Quran surat Muhammad ayat 2. Ini berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul lain yang disebut tanpa gelar mereka. Redaksi ayat ini menonjolkan sifat kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kelebihan dibanding dengan kerasulan yang lain dalam hal keabadian hidup. Sehingga para sahabat menduga bahwa usia beliau akan sedemikian panjang, sehingga tidak akan percaya bila suatu saat beliau wafat.
wasayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, mengisyaratkan sebagian dari kaum muslimin yang terlibat dalam perang Uhud telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, bertahan dan berjuang. Walau situasi yang mereka hadapi sudah sedemikian gawat, membahayakan, dan mengancam jiwa mereka. Ayat ini dipakai oleh sementara ilmuwan sebagai petunjuk untuk tidak menjadikan penilaian baik buruk suatu ide berdasarkan pencetus ide itu, ataupun faktor-faktor lainnya seperti keuntungan materi, tapi seharusnya berdasarkan kepada ide itu sendiri. Ayat 145. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillahi kitabam muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Artinya, suatu jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami akan memberikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ayat ini dapat dipahami sebagai lanjutan kecaman terhadap mereka yang kocar-kacir setelah mendengar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikecam karena melupakan dan lengah terhadap janji Allah yang menegaskan bahwa Yang Maha Kuasa itu akan memelihara Rasul-Nya yang akan menghambat suksesnya risalah beliau. Allah mencela sikap orang-orang yang terpengaruh oleh berita bohong itu. Apakah andaikan Muhammad betul wafat atau terbunuh, mereka akan berbalik ke belakang? Padahal barang siapa yang berbalik ke belakang tidak akan membawa mudarat sedikit pun kepada Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yang taat kepadanya, mempertahankan agamanya, dan mengikuti jejak Rasul-Nya dalam keadaan hidup atau mati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyi qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak dari nabi yang berperang bersamanya, sejumlah besar dari pengikut-pengikut mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula mereka menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar.
Ayat ini masih merupakan lanjutan kecaman. Kali ini dengan membandingkan keadaan mereka dengan umat-umat yang lalu. Dan berapa banyak? Yakni banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka. Sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa terluka dan yang terbunuh, sebagaimana yang kamu alami wahai kaum muslimin. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula mereka menyerah. Mereka tidak menjadi lemah dan tidak lesu, serta tidak menyerah adalah tiga hal yang bertingkat. Lemah adalah berkaitan dengan jasmani, dan ini dapat mengantar kepada kelesuan dan mengendurnya tekad. Selanjutnya, yang kedua ini mengantar kepada penyesuaian diri. Demikian menurut Asy-Sya'rawi. Ayat 147. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidak ada perkataan mereka kecuali mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jika pada ayat yang lalu Allah menguji pengikut para nabi bahwa mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Pada ayat ini dijelaskan sikap batin yang dicerminkan oleh ucapan-ucapan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa walau ujian sedemikian berat, mereka tetap tabah, sehingga mereka tidak goyah pendirian, tidak pula mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang wajar dan permohonan yang sesuai. Bahkan karena kehati-hatian mereka khawatir jangan sampai apa yang mereka alami itu adalah akibat dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Karena itu tidak ada ucapan selain doa dan permohonan yang mereka panjatkan, yaitu ucapan Tuhan kami. Demikian mereka menyuruhnya tanpa menggunakan kata ya, yang merupakan panggilan untuk yang jauh, guna mengisyaratkan betapa dekatnya mereka kepada Allah. Mereka berdoa, ampunilah dosa-dosa kami, khususnya yang antara lain dapat menyebabkan kami menderita kekalahan atau tidak meraih sukses, dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, termasuk optimisme yang berlebihan, yang menjadikan kami tidak mempersiapkan diri menghadapi lawan. Setelah berdoa menyangkut apa yang dapat mengakibatkan kegagalan, mereka berdoa menyangkut apa yang mengantarkan kepada keberhasilan, yaitu, dan tetapkanlah pendirian kami, sehingga kami tidak merasa takut menghadapi tantangan, tidak juga berubah motivasi kami atau berpaling tujuan kami.
dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Ayat 148. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia dan sebaik-baik pahala akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menggambarkan sambutan Allah atas permohonan mereka. Mereka sedemikian tulus berdoa, optimis kepada pertolongan Allah, bersungguh-sungguh berjuang, dan taat kepada Allah dan Rasul mereka. Karena itu, Allah menganugerahkan mereka pahala di dunia berupa kemenangan, kecukupan, ketenangan batin, nama baik, dan lain-lain. Dan pahala yang baik di akhirat, yaitu surga, keridhaan Allah, dan lain-lain yang tidak dapat dilukiskan dengan kata ataupun terbetik dalam benak. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dengan memberi anugerah kepada mereka. Demikian pembacaan tadabbur Quran surat Ali Imran ayat 144 sampai 148. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.